Hotel Sis, Ascension to Gold Chapter 1408, Tianyuan Blood. Silakan mendengarkan. Luo Zeng awalnya memiliki beberapa ide yang bertentangan tentang tas suci darah. Tetapi pada saat ini, ketika saya melihat wajah orang-orang ini, Luo Zeng ingin segera bertindak. Patriot tua, mengatakan bahwa hari ini adalah hari tas suci darah. Bisakah kamu mulai sekarang? Luo Zeng tersenyum tipis di wajahnya. Orang tua angin itu diminta oleh orang-orang ini, tetapi itu juga sakit kepala. Dia takut untuk meyakinkan Luo Zeng di sini. Dia tidak berharap sikap Luo Zeng tiba-tiba berubah 180 derajat, tetapi itu di luar harapannya. Nah, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Aku bilang padamu bahwa hari ini sumber darah sangat istimewa. Sombong itu tidak normal. Jika tidak baik, itu akan mati dan mati. Salah satu Tianzun berkata dengan dingin. Ada juga seseorang yang juga segera membantu. Prajurit biasa tidak tahan lagi. Saya sarankan Anda masih memikirkannya. Luo Zeng mengambil langkah dan memasuki pusat aula. Matanya menyapu orang-orang kuat ini. Di bawah keadaan orang-orang ini, generasi pejuang yang lebih muda mungkin memiliki beberapa kesulitan dalam berdiri diam. Luo Zeng terlihat acuh-acuh. Tianzun yang dilihatnya bukan satu atau dua. Lusinan pengepungan Tianzun telah disentuh olehnya. Saya pernah ke sana. Luo Zeng tiba-tiba tersenyum. Kalian orang dewasa. Apakah Luo adalah seorang prajurit veteran? Ketika kata-kata diucapkan, wajah kedua orang semuanya mandek, dan orang yang bisa mendapatkan nama medan perang fantasi, bagaimana mungkin itu tidak biasa? Lelaki tua angin itu juga mendengus. Semuanya ada di titik ini. Kamu masih khawatir dengan sumber darah ini? Matamu hanya bisa melihat satu langkah, terlalu sempit. Lalu dia mengalihkan wajahnya ke Luo Zeng. Tersenyum, karena kamu siap, ikut aku. Setelah berbicara tentang pria tua itu, dia berbalik dan berjalan menuju kuil. Luo Zeng mengangguk dan menyapa Muyuk Sue saat dia memasuki aula dalam dengan pria tua itu. Tiga dewa dan dunia besar saling memandang, dan juga mengikuti pintu masuk ke kuil batin. Struktur di aula dalam ini sangat aneh, dan bagian tengah tanah sangat cekung, membentuk lingkaran anak tangga berulir. Kamu berdiri di tengah, kata pria tua itu. Luo Zeng sedikit mengangguk, lalu berjalan menuruni benang di tanah, berdiri di tengah. Beberapa Tianzun tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa melihatnya dalam sekejap mata. Muyuk Sue bersandar di sudut dan menatap Luo Zeng di bawah. Hari ini, sumber darah memang sangat sombong. Apakah itu bisa bertahan atau tidak tergantung pada dirimu sendiri. Meskipun orang tua itu mengatakan ini, dia tidak khawatir tentang mendengarkan nadanya. Dia mengenal Luo Zeng dengan sangat baik dan bahkan lebih dari Luo Zeng sendiri. Pahami. Setelah saya selesai berbicara, saya melihat bahwa lelaki tua di bawah tembakan cahaya, ada dua prajurit yang bergerak keluar dari botol kaca dengan ketinggian satu orang. Botol kaca ini lebih tinggi, dan bukan sesuatu yang lain. Ini adalah kain emas. Darah. Jika ini adalah pertukaran darah secara umum, tidak mungkin untuk mengubah orang tua itu menjadi tangan angin. Tetapi darah Tianyuan terlalu berharga, apalagi status Luo Zeng juga sangat istimewa. Kali ini orang tua itu sendiri yang menambah secara pribadi. Duduk, berlutut, tutup matamu, dan kembangkan hatimu, kata lelaki tua itu. Luo Zeng ingin melakukannya satu persatu. Setelah duduk bersila, dia memasuki kondisi kultivasi dan pada saat yang sama menenangkan pikirannya. Bagi militer, hampir mulus dengan makan dan minum. Siapa tahu dia baru saja membenamkan dirinya. Dia merasa dadanya tiba-tiba terasa sakit, dan ada lubang kecil seukuran jari kelingking dari dadanya. Hatinya tertusuk. Namun, sudut yang ditusuk sangat pintar, dan bagian-bagiannya juga sangat tepat, dan kolom merah terciprat ke arah depan. Pada saat ini, Luo Zeng masih sedikit bingung. Meskipun darah militer kuat, tapi aliran darah dalam tubuh hampir sama, ia mungkin tidak hidup. Darah merah berceceran, dan terus mengalir di sepanjang spiral di depannya. Tampaknya ada tarikan gravitasi yang aneh dilakukan dalam spiral, mengeringkan darahnya. Pada saat yang sama, tangan kaca kuno dibuka, dan toples Tianyuan tiba-tiba keluar. Di dalam toples, darah Tianyuan emas ini terlihat normal. Tepat pada saat pria tua itu membuka toples kaca, sepertinya melepaskan seekor binatang buas yang kuat, dan sekelompok besar darah surgawi mengalir ke tanah. Di bawah bergulir konstan, kiri dan kanan bergegas, dan benar-benar ingin melarikan diri. Kelompok darah ini telah dilepaskan untuk waktu yang lama, dan telah membentuk roh darah. Dengan kesadarannya sendiri, ia memahami bahwa ia akan ditelan oleh orang-orang, dan tentu saja itu tidak mau. Orang tua angin mendengus dan mengulurkan tangan ke voli. Roh darah langsung terhapus, dan kemudian darah emas dari surga mengalir sepanjang alur di spiral. Ada dua alur dalam spiral secara paralel. Satu adalah darah yang mengalir dari tubuh Luo Zeng, dan yang lainnya adalah langit emas. Spiral itu berubah menjadi dua garis emas dan merah. Paralel satu sama lain. Ketika darah Tianyuan emas mengitari alur, itu mengalir ke depan dan belakang Luo Zeng. Pria tua angin itu mengulurkan tangan dan dada Luo Zeng sekali lagi ditusuk melalui lubang kecil. Pada saat yang sama, darah Tianyuan emas seperti sepotong. Ular itu umumnya melompat dan masuk ke lubang kecil. Dua jenis darah, satu masuk dan keluar. Inilah keseluruhan proses transfusi darah. Meskipun Luo Zeng memejamkan mata, dia juga bisa merasakan apa yang terjadi di depannya, dan dia juga menghela nafas di dalam hatinya. Metode perubahan darah ini tidak tahu siapa yang ingin keluar, tapi itu sangat pintar. Segera, Luo Zeng tidak punya waktu luang. Dia segera merasakan hegemoni darah Tianyuan. Setelah darah Tianyuan memasuki tubuh Luo Zeng, darah itu mengalir di sepanjang arteri, dari aorta ke vena cabang, kemudian menyebar ke kapiler, mulai menyebar kemana-mana di tubuhnya, dan mulai beredar di tubuhnya. Lagi pula, ini bukan darah Luo sendiri. Luo Zeng tiba-tiba merasa ada perasaan naik di bawah tubuh. Tampaknya seluruh tubuh harus diregangkan, dan ada monster di tubuh untuk bergegas keluar. Tapi ini hanya ilusi. Faktanya, pada saat ini, Luo Zeng yang memiliki meridian di atas dan di bawah tubuh, dan meridian hampir di mana-mana di dalam tubuh, sehingga memberi Luo Zeng ilusi seperti itu. Di mata orang lain, Luo Zeng dari meridian dai, di leher, dan kemudian pada pembuluh darah di lengan, pada saat ini tinggi, seolah-olah ada ular kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah kulitnya, bahkan dalam klip lambat, lalu anak itu mendongak dan ada beberapa biarawan. Beberapa Tianzun masih menatap Luo Zeng dengan dingin, mereka juga tahu pentingnya Luo Zeng, perlu mengubah darah untuk Luo Zeng, tetapi mengubah darahnya bisa membuatnya mudah disembunyikan, efek semacam ini sumber darah sudah cukup. Perlu menggunakan darah Tianyuan. Adapun ancaman sebelumnya kepada Luo Zeng, mengatakan bahwa penyerapan darah Tianyuan akan meledak dan mati. Orang-orang ini telah lama melewati medan perang fantasi, dan mereka telah melihat tubuh Luo Zeng yang hampir tidak normal. Tidak mudah membiarkan Luo Zeng meledak dan mati.
Saat ini, penyerapan darah Tianyuan Luozeng begitu halus, tapi mereka agak bingung. Orang terakhir yang menyerap darah Tianyuan adalah Patriot tua itu sendiri. Pada saat itu, dia sudah menjadi penguasa dunia. Dia mengubah sumber darah menjadi sumber darah. Meskipun begitu, Patriot tua pada saat itu sangat menderita. Tanda seru. Orang tua angin tak tertahankan hampir menghancurkan seluruh aula pada saat itu. Kapan begitu mudahnya menyerap darah Tianyuan? Beberapa Tianzun saling memandang dan mata mereka penuh kejutan. Apakah kamu tidak merasa aneh? Ya, seolah-olah darah asli anak ini, itu seharusnya darah Tianyuan. Oh, ini tidak mungkin. Diskusi mereka tidak sampai ke telinga Luozeng. Pada saat ini, Luozeng benar-benar merasa bahwa dia akan meledak. Setiap bagian tubuh melepaskan tekanan yang tak ada habisnya dan meremas keluar. Dan tubuhnya, seperti stoples, mengikat tekanan besar di tubuhnya. Di bawah tekanan yang luar biasa, Luozeng sangat menderita, dan dia tidak sabar untuk menghancurkan dirinya sendiri dan mengusir tekanan itu. Tetapi tubuh Luozeng, bagaimanapun, berbeda dari orang-orang. Pada saat ini, fitur-fitur khusus dari tubuhnya juga terungkap. Tekanan-tekanan itu ditekan dengan keras dan kembali menimbulkan sedikit kehangatan, yaitu ketika Refiner memalu senjata, setiap palu akan turun, dan beberapa kalajengking kudus akan diproduksi. Juga kalajengking ini terus mengalir di Mila Squadron, dan pisau dapat terus diperkuat. Apakah itu peri atau sakristi? Atau artefak, kemampuan mereka mungkin berbeda, tetapi prinsipnya masih serupa. Bahkan jika itu adalah Homenbao, itu juga mengikuti prinsip ini. Satu-satunya perbedaan mungkin hanya kekacauan untuk harta.